Jadi saya ingin mengerjakan segala sesuatunya sampai akhir, sampai Tuhan mengatakan, cukup Etiwati, sudah cukup tugas. Halo teman-teman di 15 kota, keluarga besar BPK Penabur yang saya cintai dan banggakan. Yayasan BPK Penabur adalah sebuah yayasan yang saya kenal, menurut pendapat pribadi saya adalah organisasi yang komit untuk melayani pendidikan di Indonesia. Dan saya, Etiwati, yang saat ini bertugas di BPK Penabur Jakarta, sangat bangga boleh bergabung melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita oleh para orang tua untuk diberikan pendidikan, pengajaran selama yang mereka percayakan kepada kita. Awalnya saya itu tidak bercita-cita jadi guru. Awalnya terus terang saya dulu bercita-cita jadi hakim atau jaksa. Tapi ternyata saya salah masuk sekolah. Maklum saya dari kampung, bimbingan konseling atau zaman dulu namanya BP itu belum berfungsi baik, jadi murid tidak diarahkan. Namun saya berpikir pekerjaan apa yang bersentuhan dengan manusia. Saya lalu memilih menjadi pendidik dengan mendaftarkan, zaman dulu si Penmaru ya Bapak Ibu ya teman-teman. Saya daftar di IKIP Jakarta. Ketika saya sedang mengikuti kebaktian di GKI Nurdin, karena waktu itu saya adalah anggota jemaat GKI Nurdin, satu saat saya membaca sebuah lowongan pekerjaan bahwa KPS BPK Penabur Jakarta memerlukan guru bahasa Indonesia. Itu terjadi sekitar awal tahun 1999. Lalu dengan memberanikan diri, saya melamar. Ketika itu beberapa teman mengatakan, udah gak usah ngelamar di Penabur, sulit, banyak banget tesnya. Namun saya percaya bahwa bukan kebetulan saya membaca warta dengan teliti sampai di halaman terakhir begitu ya. Terus terang tidak ada satupun di BPK Penabur Jakarta ini yang saya kenal. Saya tidak kenal satupun, baik staf apalagi pengurus. Akhirnya dengan proses ada berbagai tes yang saya lewati, dan pada akhirnya saya dinyatakan lolos seleksi. Namun pada saat itu saya mau ditempatkan di daerah Cipinang, sedangkan saya punya rencana untuk tinggal di daerah Tangerang. Akhirnya saya mengatakan saya nggak jadi deh. Kalau saya ditempatkan di Tangerang saya mau. Nah, saya batalkan. Selang seminggu saya dihubungi kembali, Bu. Setelah melalui diskusi di SDM pada saat itu, Ibu akan kami switch dengan calon guru yang ternyata rumahnya di daerah Jakarta Timur, tapi ditempatkan di Tangerang. Bagi saya ini bukan kebetulan. Ini adalah jalan Tuhan. Jadi saya okekan. Ternyata setelah saya okekan, saya bukan mengajar di satu sekolah. Tapi yang di Tangerang saya diminta pegang 3 sekolah sekaligus. Jadi kayak Wonder Woman begitu. Kesana kesini begitu ya. Tapi waktu itu masih 6 hari kerja. 3 hari di kota Tangerang, 3 hari di Pembangunan. 1 tahun pertama saya di 3 sekolah dengan berjumpa aneka ragam karakteristik anak-anak yang luar biasa. Karena bagi saya setiap anak itu punya hal istimewa. Tahun kedua, tahun 2000, saya diminta oleh Kepala Sekolah SMPK Penabur Kota Modern dan
Semuk 6 yang waktu itu dirangkap oleh Pak Thomas Susanto diminta sebagai wakil kepala sekolah. Saya mengatakan, Pak, saya masih baru. Di penabur saya belum tahu apa-apa, masih belajar. Nah, namun Pak Thomas punya keyakinan terhadap saya bahwa ibu bisa melakukan. Ibu kan punya pengalaman di luar sudah lama, 7 tahun gitu. Nah, saya diskusi dengan suami, awalnya juga ragu-ragu, tapi saya berpikir, kalau orang lain saja yakin kepada saya, loh mengapa saya tidak? Pada akhirnya saya terima tanggung jawab ini, maka saya menjadi wakil kepala sekolah di Semuk 6 dengan merangkap jabatan karena waktu itu paralel kelas masih sedikit dan saya merangkap semua jabatan wakil. Jadi bukan hanya bicara tentang mendidik dan mengajar, tetapi juga manajerialnya. Bersyukurnya karena kami waktu itu guru masih sedikit, saya itu senang sekali kalau mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman, kalau diminta ikut pelatihan, jangan ditolak. Karena itu adalah modal untuk kita belajar banyak hal. Nah, kalau bicara tentang pelayanan, saya mengatakan, jangan mengedepankan awal mula kita itu ke penabur kan cari kerja. Kerjalah profesional. Namun di dalam tugas pekerjaan kita ini, pada akhirnya akan tumbuh jiwa melayani. Karena yang kita hadapi ini bukan barang mati, tapi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Pernah mengalami kecelakaan ketika dari Gading Serpong moving ke SMPK ke Semuk 6 yang di Kota Modern. Ketika mau menyeberang karena pengen cepat-cepat supaya tidak terlambat masuk kelas, saya ditabrak sebuah motor RX King. Ya tentu babak belur ya. Tapi setelah diurut, dipanggilkan dukun urut gitulah katanya. Saya bilang, saya jam 12 harus ngajar. Bu, ibu ini lebam-lebam. Ya tapi saya harus ngajar. Tidak ada yang menggantikan karena waktu itu Semuk 6 itu gurunya sangat sedikit. Dan saya mengajar dengan bagian kanan saya tergores. Ada lebam, tangan saya lebam biru-biru. Sampai anak-anak itu sepertinya sangat maklum. Matanya menaruh belas kasihan. Nah setelah itu sampai tahun 2004, saya tugas sebagai wakil kepala sekolah di Semak Penabur Gading Serpong. Nah setelah itu 2004 masa saya menjadi wakil kepala sekolah itu selesai. Karena memang ada limit waktu untuk wakil kepala sekolah itu maksimal 4 tahun. Saya mengikuti aturan itu. Kemudian saya oleh kepala jenjang Ibu Elika pada saat itu ditugaskan di Semak 4. Di Semak 4 saya berkarya di sana selama 5 tahun. Tahun 2006, BPK Penabur Jakarta menugaskan saya sebagai kepala sekolah di Semak 4 sampai dengan 2009. Nah setelah itu saya dipindah tugaskan ke Semak Penabur Gading Serpong pada tahun 2009 sampai 2012. Tahun 2012 saya ditugaskan di sekretariat sebagai kepala jenjang SLTA BPK Penabur Jakarta sampai dengan tahun 2015. Tahun 2015-16 BPK Penabur Jakarta menugaskan saya sebagai kepala divisi pendidikan sampai 2020. Sejak 2020 sampai dengan saat ini saya bertugas sebagai pembantu direktur pelaksana di BPK Penabur Jakarta atau biasa disebut Deputi Direktur Pelaksana. Karena BPK Penabur masih memberikan kesempatan kepada saya juga untuk berbagi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun PLC untuk bisa belajar bersama atau setidaknya menginspirasi teman-teman
untuk punya komitmen di dalam pekerjaan. Demikian luar biasa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Sebagai seorang pendidik yang berinteraksi dengan banyak murid, berinteraksi dengan banyak orang tua, banyak pengalaman yang kalau saya mengatakan bukan pengalaman duka cita ya, tapi pengalaman yang membuat saya belajar. Pengalaman yang membuat saya merefleksikan juga. Ini berkaitan mungkin dengan komunikasi kita juga kepada orang tua. Ketika saya sebagai wakil kurikulum, tiba-tiba saya ditelepon oleh orang tua yang anaknya itu 2 kali nggak naik. Orang tua menelepon pokoknya. Nah, kalau udah manajemen by pokoknya orang tua, itu adalah hal yang sering kali dihadapi oleh sekolah. Saya nggak mau tahu anak saya harus naik. Saya katakan yang mengharuskan, siapa yang mengharuskan adalah anak bapak ibu sendiri gitu. Sampai akhirnya dia mengatakan, ibu tahu, beliau menyebutkan satu pengacara yang terkenal begitu ya, sangat terkenal dan punya power luar biasa. Oh, saya tahu dia bu, tapi dia tidak tahu saya bilang. Terus ibu tunggu saja, kantor ibu di mana? Waktu itu kantor saya Semak Penabur Gading Serpong itu masih bergabung dengan SMPK Penabur Gading Serpong gedungnya. Oh, saya ada di lantai 2. Silahkan kalau mau datang. Ibu tunggu, kami akan datang. Ya saya tunggu. Namun orang tua itu ternyata datang sendiri. Dan dia minta hasil ujian anak-anaknya. Ketika wali kelas menyampaikan, LJK lembar jawaban komputer itu direbut, dibawa kabur. Guru-guru kalang kabut mau mengejar, saya bilang nggak usah dikejar. Beliau membawa LJK. Tidak ada artinya kalau tidak ada kunci jawaban, soal nggak ada gitu. Udah biarin aja, toh itu nama anaknya kok tertulis di sana. Kalau dia bingung mau tanya kan dia akan datang. Tapi kami tetap berkomitmen untuk sesuai dengan hasil belajar anak tersebut dinyatakan tidak naik. Pengalaman lain, saya biasa pulang sore ketika teman-teman itu sudah pulang, baru saya pulang. Ketika di gerbang, bukan di gerbang, di lobi sekolah tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang menghampiri. Tanpa ibu, kami dimaki-maki. Segala macam kata-kata kebun binatang, penghuni neraka itu keluar dari mulutnya dan ditujukan kepada kami. Satpam yang mendengar aja sampai emosi. Tapi saya katakan gak usah emosi, biarin aja gitu. Saya katakan, Pak, bolehkah Bapak besok pagi datang? Karena sekarang sudah hampir jam 6 sore. Pokoknya maki-makilah karena anaknya tidak naik. Ketika di Semak 4 ada anak yang tidak naik begitu ya. Orang tua datang dengan berbagai upaya, bahkan tidak segan-segan menawarkan materi. Saya terus terang bukan terus, wah, orang tua menawarkan sesuatu yang saya tidak miliki. Tapi saya mengatakan bahwa itu adalah penghinaan atas profesi saya. Karena sebagai pendidik, kami sadar bahwa pendidik ini adalah pekerjaan yang menyentuh karakter anak-anak secara langsung. Bagaimana saya bisa mengajarkan karakter yang baik kalau saya sendiri tidak punya komitmen untuk berkarakter dengan baik? Saya katakan tidak. Karena bukan kami yang membuat anak itu tidak naik, tapi anak itu sendiri yang tidak berkomitmen belajar dengan baik. Sampai akhirnya menyatakan pindah. Ya udah Bu, kami naik terbang, begitu ya. Bapak Ibu guru pasti pernah mendengar tuh istilah naik terbang. Saya katakan, Pak, kami tidak menyediakan sayap. Jadi nggak ada istilah naik terbang di sini. Sampai akhirnya orang tua pun sudah putus asa barangkali untuk membujuk saya. Sampai, ya sudah Bu, kalau begitu kami pindah. Oh silahkan. Nah, surat-surat kami siapkan. Ketika orang tua ini mau pindah, satu hari dia sudah ke sekolah tujuan. Hari Sabtu pagi, itu hari Jumat. Hari Sabtu pagi-pagi kita kan libur ya hari Sabtu ya.
Saya ditelepon. Beliau menyebutkan nama, "Bu, saya tidak jadi pindah. Saya mau mempercayakan anak perempuan saya ini kepada ibu. Karena saya pikir-pikir yang ibu lakukan itu benar. Saya nggak mau sekolah BPK Penabur ini menjadi sekolah abal-abal yang mengiyakan setiap permintaan orang tua." Nah, akhirnya Bapak ini dengan sepenuh hati menitipkan kepada saya, dan yang sangat membanggakan, bukan bangga pada karya saya, tapi bangga saya terhadap anak itu karena dia punya komitmen. Sampai beberapa tahun kemudian saya berjumpa dengan orang tuanya secara kebetulan. Orang tua ini memberikan apresiasi luar biasa ke BPK Penabur. Beliau mengatakan, "Bu, ibu tahu nggak sekarang anak saya jadi apa?" Saya nggak tahu tentu saja ya, karena saya tidak komunikasi lagi. Anak saya sudah lulus kuliah, Bu, di Australia. Dan sekarang bekerja, punya jabatan yang cukup penting. Menggembirakan, pengalaman menggembirakan, apalagi tidak terhitung. Melihat wajah-wajah bahagia karena mereka berkegiatan, difasilitasi dengan baik. Orang tua yang mendukung program-program sekolah, dapat berkolaborasi dengan baik. Sesuatu yang bukan pengalaman atau kebanggaan pribadi, tapi ini adalah kebanggaan kolektif. Nggak ada pendidik yang kerja sendiri, nggak ada. Apalagi di BPK Penabur, kita kolektif kolegial. Segala sesuatu kita kerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, dan pada akhirnya memuliakan Tuhan di atas segalanya. Saya punya prinsip bahwa pekerjaan saya, ruang-ruang kelas, ruang-ruang kegiatan di sekolah atau di luar sekolah, itu adalah altar perjumpaan saya dengan Tuhan. Jadi saya ingin mengerjakan segala sesuatunya sampai akhir, sampai Tuhan mengatakan, "Cukup Etiwati, sudah cukup tugas." Ya, setiap orang punya prinsip, punya nilai, punya komitmen. Untuk saya pribadi terus terang, ini yang saya jalankan dan saya sering bagikan ketika saya diberi kesempatan sebagai narasumber, yaitu apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena pekerjaan kita itu adalah pekerjaan mulia. Bukan klise. Profesi yang diberi kesempatan untuk kita menyentuh langsung pribadi anak-anak, karakter anak-anak, bahkan lebih luas, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan rekan-rekan kerja, berinteraksi dengan orang tua. Itu adalah seorang pendidik, seorang guru. Ayat ini selalu saya bawakan. Mungkin kalau ada beberapa teman yang pernah mengikuti, Bu Eti selalu mengatakan itu, ya, karena firman Tuhan itu harus dilakukan berulang-ulang, dimanapun dan kapanpun. Itu juga saya tularkan kepada anak-anak saya. Karena bagi saya, bekerja sebagai pendidik itu anugerah Tuhan. Saya maknai bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan adalah perjumpaan saya di ruang belajar, di halaman sekolah ketika anak-anak beraktivitas, atau di luar ketika anak-anak ada kegiatan outdoor. Bahkan ketika anak-anak beraktivitas, saya masih menjadi kepala sekolah ketika itu, ya saya tungguin mereka sampai tengah malam karena besoknya mau ada pagelaran seni. Nah, saya mengajak juga kepada teman-teman, kita punya komitmen, kita punya nilai-nilai yang kita hidupi, bukan nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Itu prinsip saya dalam Kolose 3 ayat 23. Belum sempurna Bapak Ibu.
namun saya berupaya untuk memaknai dalam hidup saya. Itu yang saya yakini. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ibu Etiwati. Ibu Etiwati itu pemimpin yang tegas dan objektif. Punya prinsip yang kuat dan gak gampang dipengaruhi oleh siapapun. Beliau tidak pernah tebang pilih atau pilih kasih. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Gak ada intrik, gak ada manipulasi. Sangat jarang kita temui untuk pemimpin di masa sekarang ini. Semuanya apa adanya, bukan ada apanya. Waktu tahun 2013 ya, saat itu Ibu Etiwati menjadi kepala jenjang SLTA. Dan saat itu saya menjadi kepala sekolah. Saat itu saya sedang menghadapi masalah-masalah di sekolah yang cukup banyak dan pelik ya. Nah, Ibu Etiwati itu tahu saat itu saya membutuhkan di backup dan beliau nggak tinggalkan. Beliau bersama-sama dengan saya menghadapinya sampai masalah itu tuntas. Jujur tidak terpikir oleh saya, beliau mau menyempatkan beliau yang datang ke sekolah khusus untuk mendampingi saya menghadapi masalah-masalah di sekolah itu. Beliau benar-benar tahu kapan harus turun tangan. Dan itu sungguh berkesan buat saya. Teladan yang saya dapatkan dari Ibu Etiwati itu soal semangat juangnya. Gak ada tandingannya. Seberat apapun yang dihadapi, Ibu Eti itu bisa menghadapinya dengan tenang. Siapa yang bisa begitu kalau gak deket sama Tuhan? Tuhan tahu kekuatan Ibu Eti dan dia juga tahu anaknya yang setia. Makanya Tuhan tidak tinggalkan Ibu Eti. Dialah yang membuat Ibu Eti kuat hingga saat ini. Ketangguhannya menghadapi apapun, itu yang patut kita teladani dari seorang Ibu Etiwati. Teman-teman tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang saya cintai. Untuk kita yang ada di BPK Penabur. Untuk kita yang saat ini bekerja sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Mungkin pada awalnya menjadi pendidik atau tenaga kependidikan itu bukan pilihan. Bisa saja itu pelarian. Bisa saja itu pengalihan. Atau bisa saja itu pilihan pribadimu. Apapun yang melatar belakangi ketika Anda memilih profesi yang saat ini kerjakan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan telah memilihmu, Tuhan telah memilih kita. Ini adalah ladang pekerjaan kita, ladang pelayanan kita. Mari kita cintai BPK Penabur dengan sepenuh hati kita. Karena di sanalah generasi muda kita didik untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi anggota masyarakat yang memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Menjadi guru, menjadi pendidik, itu bukan sebuah pengorbanan, tapi itu adalah pengabdian. Selamat melayani, selamat melakukan tugas dan pekerjaan Bapak Ibu. Tuhan memberkati.